Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu sahabat mimin ya, yang sedang sakit, semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali dengan penuh semangat. Oke. Ya, ini kita telusuri Ki Gede, Buyut ya, kemudian juga Nyi Gede yang ada di Kabupaten Indramayu. Jadi kemarin di Cirebon bagian barat dan tengah. Nah, sekarang fokus ini dominan Indramayu. Walaupun ada sebagian yang dari Kabupaten Cirebon, baik di wilayah tengah maupun wilayah barat. Nah, yang pertama yang pagernya biru tuh, itu tadi seperti tampak itu Ki Gede Galagamba. Galagamba tuh mana bagus banget namanya, Min. Ciwaringin. Jadi kecamatan Ciwaringin. Di sana juga ada pondok pesantren yang sangat terkenal, pondok pesantren Ciwaringin ya, dengan torikot Satariyah. Dan naik ini agak curam sedikit sih. Nah, ini dari belakang jadi plangnya belum kelihatan jelas. Nampaknya ini Ki Gede yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon bagian tengah nih, yang warnanya agak putih pucat tuh, kalau nggak salah tuh Babadan. Babadan mana, Min? Babadan Batembat. Jadi blok, kayaknya blok Babadan, desanya Batembat. Karena Babadan desa sendiri ada di Gunung Jati, ada, kemudian di Indramayu juga ada. Dan mungkin ada yang bertanya, Min kok Ki Gedenya Indramayu sama Cirebon aja, Majalengka sama Kuningannya ada nggak, Min? Nggak ada. Kenapa? Karena pada waktu itu saat masa Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, posisi Islam itu masih berada di wilayah pesisir ya, Kabupaten Kota Cirebon dan juga Indramayu. Sementara Majalengka, Kuningan itu masih didominasi oleh kerajaan Hindu. Ada kerajaan Maja di Majalengka, kemudian Sindangkasih, terus ada juga di Kuningannya itu kerajaan Galuh. Jadi posisi Islamnya baru di pantai utara Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Cirebon dan Indramayu. Baru beberapa tahun ke belakang pasca Sunan Gunung Jati, Islam mulai menyebar ke wilayah Kabupaten Majalengka, kemudian juga Kabupaten Kuningan dan juga ke seluruh wilayah Jawa Barat. Ya, sekarang kita mulai masuk ke posisi depan nih. Ini buyut mana ini, Min? Tuh, warna batu nisannya putih, kemudian itu pakai keramik. Nah, ini buyut ya, pelan-pelan ya, fokus ke atas. Nah, ini Ki Patisemi, Nyi Patisemi. Ini berarti suami istri. Namanya Patisemi. Nah, ini desa mana nih, Mimin nggak tahu ini. Yang tahu yang buyutnya ada di sini, Ki Patisemi, ya monggo silakan memberikan komentar informasi ini desa mana. Kemudian bergeser ke barat itu Ki Gede Junti, Junti Nyuat, wilayah Kabupaten Indramayu yang agak berbatasan dengan Kabupaten Cirebon. Nah, ini yang pagernya berwarna emas, Ki Gede Junti Nyuat ya. Nah, kemudian berikut, nah, Ki Gede Kalideres. Kalideres tuh mana, Min? Kalau nggak salah Kaliwedi. Kalideres tuh ya, Kaliwedi mana, Min? Ya, Kalideres, Kaliwedi, posisi utara daerah Gegesik, Arjowinangun sana, berbatasan dengan Indramayu, yaitu desa Kalideres. Kenapa disebut Kalideres? Ya, kali itu sungai, deres itu berarti airnya deras. Terus sebelah kirinya Ki Gede Wadas. Wadas daerah Weru, Tegalwangi, di sana tuh ada Wadas. Bukan Kali Wadas. Kalau Kali Wadas posisinya ada di Kelurahan Sumber. Nah, kalau ini Desa Wadas ada di Kecamatan Weru kalau nggak salah. Terus bergeser sedikit nih, simple, nampak sederhana tuh Ki Gede Sawit. Ada nggak desa Sawit? Mimin belum pernah dengar. Nampaknya ini tuh nama blok ya, seperti Ki Gede Bandong, itu kan desa Bandong nggak ada.
Bandongan. Itu desanya adalah desa Pasalakan, Syekh Marjuki. Nah, ini Ki Gede Sawit juga nampaknya ini nama sebuah blok. Nah, kemudian yang berikut ini remeng-remeng ya. Ini cangkring ya. Cangkring mana, Min? Cangkring itu daerah Weru, Tegalwangi itu di sana ya, Kali Tengah itu, terus ada Bakung, nanti nembusnya itu ke Cangkring. Nah, kemudian bergeser yang catnya ini rame meriah, ini biru, putih, kuning ya. Ini gede mana? Coba fokus. Ya, naik ke atas. Ya, kalau nggak salah tuh Lomban. Mana, Min? Lombang. Gombang bukan. Ini Lombang. Jadi ini namanya blok Lombang gitu, Ki Gede Lombang, karena desa Lombang sendiri Mimin belum pernah dengar baik di Indramayu maupun di Kabupaten Kota Cirebon. Nah, ini ya, makam-makamnya nampak sudah ya total hampir direnovasi, dan menurut ahli arkeologi ya, sejarah itu sebaiknya tetap asli, paling fasilitas sarana dan prasarananya aja, sehingga nanti bisa menunjukkan sejarah, bisa menunjukkan tahun berapa gitu. Tapi ini rata-rata dipugar total ya. Nah, kemudian berikut nih bergeser. Nah, tadi sih Sukaurip loh, daerah Indramayu ya, Ki Gedenya. Kemudian yang ini siapa nih? Nah, Ki Gede Sudi Mampir, Surawikala. Mana, Min? Sudi Mampir tuh. Sudi Mampir itu daerah Kecamatan Balongan kalau nggak salah. Di sana juga ada situs itu, aduh, yang pelaut dari laut tuh ya, tuh ada di sana di tengah sawah itu ya. Nah, itu kemudian Ki Gede Singaraja. Waduh, Singaraja mana ini? Singaraja ya, di sebelahnya Singaraja Ki Gede mana nih ya? Yang tahu ini Singaraja itu ada di daerah mana, monggo tulis di kolom komentar. Mohon maaf ini Mimin belum membuka data literasi, sehingga ada beberapa desa yang belum begitu Mimin kenal. Kemudian Ki Gede Jagapura. Mimin, Jagapura kan ada di sana, di Bungko. Bukan, berarti di Bungko tuh petilasannya ya. Gimana Min bisa ada di Bungko? Ya, jadi ada sedikit ya pertarungan dengan Ki Gede Bungko ya, sehingga petilasannya ada di sana ya. Kalau makamnya ada di sini, Ki Gede Jagapura. Terus yang ini Karangampel Indramayu ini ya, kecamatan sekarang tuh, Kecamatan Karangampel, tapi desa Karangampelnya juga kalau nggak salah ada. Terus mana ini Ki Gede apa? Ki Gede Gegesik. Nah, ini Gegesik, bukan Gesik. Kalau Gesik itu di Tengah Tani kecamatannya. Kalau Gegesik ya kecamatannya Gegesik daerah utara, perbatasan dengan Indramayu. Nah, yang berikutnya ada kelambu hijau itu Weru. Weru mana? Pleret. Ya, di sana ada Setu, kemudian ada Megu. Nah, itu kecamatannya Weru. Tapi ada juga desanya, ada Weru Lor, ada Weru Kidul. Terus bergeser ke arah barat dekat dengan makam Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati itu Ki Gede Gua. Mana nih Gua? Indramayu kayaknya. Jadi namanya Gua, nampaknya di desa Gua tuh ada gua gitu. Jadi namanya Ki Gede Gua. Nah, terus di sana ada di pojok tuh ada empat Ki Gede ya, dalam satu kompleks itu, cuman tertutup ya. Nah, ini dekat dengan Ki Gede Gua. Nah, terus kita menjorok nih terus ke arah barat nih. Terus nah tuh agak jurang nih. Nah, di sini ngumpul di posisinya di Gunung Sembung dekat dengan tembok makam Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Nah, ini kita dominan ini Ki Gede yang berasal dari Kabupaten Indramayu. Coba Segeran. Nah, Segeran kan tuh Kabupaten Indramayu nih, Segeran. Kemudian sebelahnya Ki Gede Surwana, Bango 2. Kalau Bango 2 itu Klangenan kecamatannya ya, posisi utara perbatasan dengan Panguragan
Bangu 2. Terus sebelahnya Bangu 2 ini yang kelambu putih. Kemudian juga batu nisannya itu seperti mahkota raja. Ki Gede Babadan Tenajar. Nah, Babadan aslinya, sekarang jadinya Tenajar, artinya tanah bekas kerajaan Pajajaran. Ya, ada Tenajar, Tenajar Lor, Tenajar Kidul. Jadi nama desa Babadannya sudah hilang. Kemudian nah ini juga masuk ada Ki Gede Babadan ya, banyak ya, karena ini merupakan cikal bakal pedukuhan Indramayu ya, pada saat Pangeran Wilarodra datang tuh. Nah ini ada tim pengamat dari Cirebon yaitu Ki Gede Tenajar, suami istri ya, dulu namanya desanya desa Babadan. Jadi yang namanya desa Babadan banyak. Kemudian ini Buyut Siliek. Nah ini Siliek juga Indramayu ya. Ini desa Siliek ada di sini juga. Alhamdulillah ya, selamat dan salam sehat sejahtera untuk Wong Siliek ini. Nah ini makamnya kemungkinan besar suami istri, bisa juga ada kerabatnya karena lebih dari satu. Terus kita terus bergeser nih ke posisi masih di barat, agak sedikit curang tuh. Ini desa mana ini, Ki Gede mana nih yang ada kelambu hijaunya? Kalau nggak salah tuh Ki Gede mana tuh? Pakung mana? Pakung tuh Pleret kecamatannya. Nyimas Baduran gitu kan daerah sana itu. Nah ini Ki Gede Bakung ini. Ya di sana juga ada. Jadi Ki Gedenya tokoh masyarakatnya lebih dari satu. Kalau ini Kedung Sana yang ada kelambu hijaunya tuh. Mana Min? Kecamatannya Plumbon kalau nggak salah, di Kedung Sana ada Plumbon, nanti di sana tuh ada Kebarpan. Nah sebelahnya ini desa Pesanggerahan. Pesanggerahan tuh tetangganya dari Jamblang ya, yang dikenal dengan makanan khas Cirebon, Jamblang. Itu ada desa namanya desa Pesanggerahan. Di sana juga ada petilasan dari Nyimas Gandasari yang adanya di Blok Pecung. Nah terus yang paling nyungcep itu Gadingan, blok kayaknya ini Ki Gede Gadingan. Apakah dari Indramayu atau dari Cirebon nih? Posisinya ada persis di belokan di jurang menuju makam dan Ki Gede yang ada di posisi Kabupaten Cirebon bagian barat. Nah ini yang genjreng ini dari mana Min? Cangkring. Salah, Kapringan, desa Kapringan ya. Daerah mana Min? Kapringan ya, daerah Indramayu ini Gede Kapringan. Kalau nggak salah namanya tuh Nyi ya, Nyi Mas Ayu Pringgabaya ya, waktu itu datang dengan Nyi Gede dari Kerangkeng ya. Kemudian ke bawahnya Kaplongan tuh Sandang Lawe tuh kain, sandang tuh pakaian. Nah ini ada di mana Kaplongan tuh? Karangampel ya, Kaplongan. Nah di sana juga ada istilahnya pondok pesantren yang Darul Ma'arif tuh, yang cukup besar, modern dan bagus, rapih, dengan pembinanya Bapak Haji Dedi Wahidi ya, salah satu anggota DPR pusat dari fraksi PKB. Nah itu ada di sana ya. Nah ini agak ke atas. Mimin sih tadinya tahu jelas tuh buyut mana tapi sekarang nggak kelihatan ya. Yang tahu informasi itu buyut mana, monggo tulis di kolom komentar. Nah di pintu masuk utama di sebelahnya Masjid Dok Jumeneng tuh ada buyut dari Nyai Gede Jambe mana? Jambe tuh daerah Kertasmaya ya, di sana. Kalau sudah mampir kan di situ ada Dampu Awang, jadi daerah ke arah baratnya Kertasmaya ya. Masuk juga ke Tenajar kan kecamatannya Kertasmaya ya. Itulah ya sekilas tentang makam-makam buyut dan Ki Gede yang ada di Kabupaten Indramayu dan sebagian dari Kabupaten Cirebon, yang ada di kompleks makam Gunung Sembung ya, kompleks makam dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Kalau ada yang keliru dan belum lengkap, monggo dilengkapi ya. Tapi kalau sudah cukup bagus ya jangan disalahkan ya. Oke, salam sehat ya, semangat ya.
Ya, semoga 2025, 2026 kita semakin sukses ya. Terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.